Halo teman pemilih, jumpa lagi dengan saya dalam podcast KPU Provinsi Kalimantan Tengah bersama saya, Emma Fajrina. Telah hadir bersama saya tim seleksi anggota KPU Kabupaten Kota Waringin Barat, KPU Kota Waringin Timur, KPU Kabupaten Barito Selatan, dan KPU Kabupaten Kapuas periode 2023-2028. Ibu Hamdanah dan Bapak Pranata, apa kabar Ibu, Bapak? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Mungkin saya langsung ke, terserah nanti Bapak atau Ibu ya yang akan mulai. Timsel ini sudah ditetapkan. Bisa diceritakan Bapak Ibu bagaimana prosesnya sehingga ditetapkan oleh KPU RI 5 orang tim seleksi ini? Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Tadi ditanyakan oleh Mbak bahwa proses seleksi tim ini ya, sehingga kami diangkat menjadi timsel. Sebenarnya ini merupakan kepercayaan dari KPU Pusat, langsung penunjukan dari KPU Pusat sendiri. Jadi tidak ada seleksi dan sebagainya, KPU tidak mengetahui. Tentunya ini merupakan amanah dari KPU bahwa ya mungkin kami dianggap dari akademisi dan sebagainya, dianggap memiliki kapasitas untuk menyeleksi. Jadi kalau tahun yang lalu itu ada proses pendaftaran dan sebagainya, dan sepertinya untuk tahun ini langsung dikeluarkan SK. Oh, berarti ada perbedaan dengan tim yang seleksi 2019 berbeda. Oh, Ya, berbeda. Untuk tahun ini langsung ditunjuk oleh KPU Pusat. Oke, Pak. Pada penunjukan dari KPU Pusat dengan dikeluarkannya SK pengumuman itu. Iya. Kira ada tambahan dari Oke, saya menambahkan sedikit ya Mbak. Makasih atas kesempatan ini. Kami berdua mewakili kawan-kawan dari tim seleksi kabupaten kota yang tadinya sudah disebut bahwa kami akan memilih 4 kabupaten kota, Kotim, Kobar, Barsel, dan Kapuas. Alhamdulillah apa yang disampaikan oleh Pak Pranata tadi, memang pemilihan tim seleksi ini sangat-sangat berbeda dengan yang dulu-dulu. Kita udah tidak perlu ada yang jauh-jauh, yang baru saja antara KPU dengan Bawaslu aja udah beda banget gitu ya. Iya. Ketika Bawaslu kemarin, saya juga kebetulan ketua tim seleksi pada saat itu, Bawaslu provinsi itu kita menyerahkan semacam biodata lamaran lah gitu. Nah kalau KPU ini yang sekarang ini, dan saya tahu bukan hanya kabupaten kota, untuk provinsi pun itu sama gitu. Sistem penunjukan langsung, SK-nya langsung dikeluarkan, dan kami sendiri dari teman-teman, andaikan saya tidak kenal dengan Pranata, mungkin tidak tahu siapa teman-teman kami. Dari kami 5 itu ya alhamdulillah saya berdua kenal, tapi yang lain kami nggak kenal gitu. Saling bertanya-tanya siapa ini, siapa ini, siapa ini. Rupanya pada saat ini untuk pemilihan itu tidak terfokus hanya di Palangkaraya orangnya gitu ya. Kami mencar-mencar, ada yang di Banjarmasin, ada yang di Kapuas gitu. Palangkaraya ada 3 orang ya, 3 orang di Palangkaraya, berbagai macam unsur. Mungkin kami dianggap unsur akademisi kali ya, karena kami di perguruan tinggi begitu. Oke, baik Bu. Bisa diceritakan kepada teman pemilih atau disampaikan dari 5 anggota ini, bisa diperkenalkan Bu siapa-siapa saja dan kedudukannya. Baik, terima kasih. Nah kami berlima dipilih itu kebetulan saya sendiri, Pranata selaku ketua, ditunjuk ketua. menjadi ketua timsel. Oke, siap. Kemudian Ibu Hamdanah, beliau selaku sekretaris timsel. Kemudian ada Pak Stepanus, anggota. Kemudian Pak Nur Salim, anggota. Kemudian Pak Ahmad Saripudin ya. Ahmad Sanudin juga sebagai anggota. Berarti Ibu Hamdanah jadi ada 5. Satu-satunya yang paling cantik di situ ya. Bu Hamdanah Iya, satu-satunya yang paling cantik di nggak mau timsel harus cantik. ini. Iya, Ada Bu. orang 5. Oke, siap. Saya mau nanya lagi nih Bu, mengingat timsel ini sudah ditetapkan, program dan kerjanya apa yang akan dilakukan? Mungkin Bapak atau Ibu bisa saya dulu ya. menceritakan ya. Oke, baik ya. Karena kita diberikan amanah seperti ini, maka kami akan melaksanakan sesuai dengan amanah. Karena di dalam tim seleksi ini kan kami tidak bekerja sendiri toh, dibantu oleh berbagai macam kawan-kawan, khususnya di sekretariat ya, bukan hanya kami tim sel. Kami tidak akan bisa bekerja kalau kami hanya tim sel saja. Nah, tentunya kami bekerja ini sesuai dengan tahapan-tahapan
tahapan yang sudah digarisbawahi oleh KPU RI. Nah, karena mungkin tahapan ini adalah seluruh Indonesia sama ya, tidak hanya di Kalimantan Iya, Tengah, di betul, mana-mana juga serentak. sama, serentak gitu. Nah, oleh karena itu kami insya Allah tidak akan keluar dari tahapan-tahapan itu dari awal sampai akhir. Nah, mungkin kami dari tim kabupaten kota ini penerimaan awal mulai kemarin ya, Di tanggal tanggal 6, Di mulai tanggal 6 tanggal ya, Bu. 6 Oke. kemarin. Jadi hari ini hari kedua begitu ya di dalam penerimaan ini. Tapi kita tidak lihat lagi progresnya gimana Iya, gitu. betul. Mungkin ada yang belum mengetahui atau Iya, belum betul. mendengar atau bagaimana belum baca koran dan lain sebagainya. Ya, kami berharap dari tim sel ini yang mudah-mudahan acara kita ini sukses gitu ya sampai berakhir. Amin. Iya. Ditambahkan lagi, Pak Pram. Ya, jadi apa yang disampaikan tadi oleh Ibu, jadi tim sel ini berjalan sesuai dengan aturan yang ada. PKPU-nya sudah jelas, tahapan-tahapan di dalam pelaksanaan anggota KPU untuk kabupaten ini seperti disampaikan tadi mulai dari tanggal 6 dan berakhir nanti pada tanggal 19 April. 19 April, Pak ya. Ya, berakhir Siap. sampai tanggal 19 April. Di tanggal 19 itu akan kita mengantarkan berkas 10 nama dari masing-masing kabupaten kepada KPU RI. Berarti 10 itu nanti akan diajukan Iya. ke KPU RI. itu masing-masing kabupaten. Jadi ada Masing-masing 40. Akhirnya jadinya 40 ya, Pak ya. 40, 10 Oke, siap. Kabupaten Barito Selatan, 10 Kabupaten Kotim, 10 Kabupaten Kobar, dan 10 Kabupaten Kapuas. Nanti tahapannya di 19 April akan segera berakhir. Nah, untuk proses pendaftaran itu berakhir tanggal 17. Apa Anda? 17 Maret akan berakhir proses pendaftarannya. Nah, harapan kita semoga terpenuhi daripada Di hari terakhir itu, Pak, jamnya udah ditentukan. Jam untuk hari terakhir ditentukan jamnya batas waktu sampai pukul 23:59 menit. Oke, baik. Tadi mau mendekati pukul 24:00 Waktu Indonesia Barat. ya, waktu Indonesia Oke, siap. Barat. Lanjut ya, Bu, saya nanya lagi ke Bapak atau Ibu, untuk persyaratan calon anggota KPU ini sendiri apakah berbeda dengan calon anggota KPU provinsi yang sudah dilaksanakan kemarin? Oke. Dari segi namanya aja beda ya. Iya, betul, Bu. Yang satu adalah KPU provinsi, yang satu adalah KPU kabupaten kota gitu. Dari segi nama dulu. Dari segi masa kerja kami juga, tim sel juga beda. Kalau KPU provinsi itu 3 bulan, kalau kami tim sel kabupaten kota itu 2 bulan. Oh, hanya 2 bulan. Oke, Jadi itu dulu siap. dari segi itu perbedaan. Kemudian dari segi persyaratan juga untuk KPU kabupaten kota ini itu boleh SMA yang Sementara mendaftar. untuk yang KPU provinsi Nggak itu boleh harus minimal kelas S1. betul. Nah, itu satu salah satu perbedaannya. Dari usia juga itu minimal 30 tahun untuk KPU kabupaten kota, kalaunya provinsi kan 35 tahun. Jadi adalah perbedaan seperti itu Iya, gitu. Itu loh, Mbak. Itu aja yang berbeda, yang lain Yang lainnya sama Hampir aja. sama ya, sama termasuk aja. untuk persyaratan dokumen dan Sama, Ya, sama. Oke, siap. Iya. Karena ini kan akan mulai bekerja nih, Bu, tim sel dengan KPU provinsi yang akan membantu nanti. Kira-kira harapan tim sel terutama untuk Bapak Ibu yang hadir di sini bisa disampaikan kepada Sekretariat KPU provinsi nanti dalam menjalankan tugas seperti apa, Bu? Ya, kami mengharapkan tentunya ada terjalin komunikasi dan hubungan kerjasama. Karena tadi disampaikan oleh Ibu tadi bahwa kami tidak bisa bekerja sendiri. Betul. Tim sel tidak bisa bekerja sendiri. Harapan kami tentunya dari Sekretariat KPU juga tentunya sudah berpengalaman juga di dalam menjalankan tahapan-tahapan betul, Pak. pemilihan. Dan kebetulan memang sudah ditunjuk ada sekretariat khusus, tim sekretariat yang akan menangani proses pendaftaran dan sebagainya, menangani proses di pendaftaran online maupun penerimaan berkas di sekretariat KPU kita di Jalan Christopher Ming. Iya, Di betul. Jalan Christopher Ming. Jadi saya rasa karena sudah beberapa kali, kebetulan saya sama Bu Hamdanah juga pernah menjadi tim sel provinsi tahun 2019, ya mudah-mudahan terus terjalin lah kerjasama antara tim sel dan sekretariat Baik, dari Pak. KPU itu Iya. sendiri. Pengalaman saya ya selama kita menjalankan kerjasama yang dulu aja sudah mantapnya luar biasa ya, apalagi sekarang udah serba canggih,
peralatan serba canggih seperti ini. Kalau dulu kan masih manual gitu. Nah, kami nih sebagai laku Timsel mungkin tidak bisa full 100% harus selalu di tempat. Iya, Maka betul, Bu. teman-teman di sekretariat inilah yang membantu kami, walaupun ya kita bisa lewat teleponan, via Iya, WA dan lain betul. sebagainya gitu. Iya, Ibu. Jadi saya yakin lah teman-teman sudah orang yang handal lah gitu, orang yang hebat-hebat gitu. Iya, Bu. Insya Allah. Baik, sebelum saya tutup, terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir datang di sini. Mungkin ada pesan yang mau disampaikan kepada teman-teman pemilih terkait pendaftaran ini. Silakan Bapak atau Ibu. Terima kasih. Jadi ada pesan khusus yang ingin kami sampaikan, dan ini juga pesan dari pada saat pembekalan Timsel, bahwa untuk proses daripada pendaftaran ini kami sangat mengharapkan kepada masyarakat, ayo ikut bersaing rame-rame, ikut mendaftar, bersaing secara sehat, dan jangan menunggu batas akhir di dalam proses pendaftarannya, sehingga nanti dengan banyaknya pendaftar yang ikut, kami pun selaku Timsel akan memudahkan kami untuk membuat suatu penjaringan untuk memilih yang terbaik dari yang baik. Iya, siap. Untuk memilih terbaik dari yang baik. Itu harapannya. Tambahan lagi saya kepada para pemilih nih, tadi udah disampaikan oleh Pak Pranata. Selain itu saya juga berharap bukan apa-apa karena saya sebagai seorang perempuan, kota 30% perempuan itu mudah-mudahan terisi gitu ya. Iya, Saya Bu. berharap karena kita di mana-mana itu perempuan sebenarnya banyak gitu, tapi untuk bersaing itu banyak yang agak minder gitu Iya, ya. Bu. Biar aja deh laki-laki, nanti aja deh kita. pede ya, Bu, Nggak ya? pede. Nah, Iya, tapi ya betul. kita berharap gitu ya supaya kita melihat, karena kita tidak akan sia-siakan amanah yang diberikan bahwa kota 30% untuk perempuan itu terpenuhi gitu. Namun ya sekalipun ada yang mendaftar banyak perempuan, kita juga kan selektif nih. Tidak harus asal ada perempuan, tidak, karena kita harus selektif bagaimana kemampuannya, kualitasnya juga kita akan lihat gitu. Jadi bukan hanya harus perempuan, bukan hanya seperti itu gitu. Iya, Insya Allah betul. gitu, kami akan selektif tentang Iya, itu. Bu. Terima kasih Bapak Ibu sekali lagi yang sudah berkenan mampir dan berbagi informasi kepada teman-teman pemilih. Sampai ketemu lagi Ibu Bapak, sehat selalu. Teman pemilih, jangan cuma didengar tapi juga daftar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan lonceng di kanal YouTube KPU Provinsi Kalimantan Tengah. Bye-bye.